Aku menumpang hidup di rumah mamah mertua selama 4 tahun. Aku kerap dibanding-bandingkan dengan menantunya yang lain. Aku bahkan dianggap babu dan mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga. Judul: Bukan Menantu Sempurna. Penulis: Nurbaiti Jannati. Kamu bisa membaca sampai tamat hanya di aplikasi KBM App. Bisa di-download di Play Store. Bab 2. Aku menangis sesegukan di dalam kamar. Mendengar tangisanku, Caca yang sedari tadi tidur pulas langsung bangun dan merengek minta ASI. Beberapa menit kemudian, Caca tampak tertidur kembali dan melepaskan sedotannya. Tiba-tiba Mas Irfan masuk ke dalam kamar dan mendekatiku dengan perasaan menyesal. Sayang, maafkan aku ya. Aku hanya enggak ingin melihat kamu dan mama bertengkar tadi. Sekarang, kamu makan dulu ya, biar aku yang jagain Caca. Mas Irfan berusaha membujukku dan menyuruhku untuk makan. Aku sudah enggak lapar, Mas, ujarku singkat. Jangan gitulah, Put. Kamu jangan keras kepala. Kalau kamu enggak makan nanti ASImu berkurang. Kasihan Caca nanti kekurangan asupan. Enggak apa-apa, Mas. Lagian Caca sudah harus belajar untuk disapi. Usianya sudah 2 tahun sekarang. Pelan-pelan dia nanti harus belajar makan bubur. Udah deh, jangan banyak alasan. Pergi makan sana, tita Mas Irfan yang tak peduli dengan alasan yang kubuat. Aku gak lapar, Mas. Kamu dengar kan? Suaraku mulai sedikit tegas membuat Mas Irfan heran menatapku. Selama 4 tahun kami menikah, baru kali ini aku berani membantahnya. Mungkin dia bingung dengan perubahan sikapku. Put, ada apa denganmu? Kenapa akhir-akhir ini kamu sedikit berubah? Tanya Mas Irfan menatapku lekat-lekat. Gak ada apa-apa, Mas. Gak ada yang berubah. Aku memalingkan wajah dan tak mau menatap mata Mas Irfan. Kamu berubah, Put. Gak biasanya kamu melawan mama dan membantahku seperti itu. Terus, kamu maunya gimana, Mas? Kamu maunya aku terus diam saat mama menyudutkanku? Kamu maunya aku hanya diam saat mama selalu membanding-bandingkan aku dengan menantunya yang lain? Begitu? Kali ini aku menatap Mas Irfan dengan berani. Sayang, bukan begitu. Maksudku, aku dan mama kadang salah dalam berucap. Tapi sebagai anak harusnya kita mengalah saja dan berusaha untuk mengerti. Kamu selalu saja membela mamamu, Mas. Enggak pernah sekalipun kamu berada di pihak aku, ujarku lirih. Aku enggak membela siapa-siapa, Put. Tapi aku hanya menghindari pertengkaran kamu. Tahu enggak? Mama itu punya riwayat hipertensi. Aku hanya menjaga itu supaya penyakitnya enggak kambuh lagi. Bela Mas Irfan. Kamu pikir aku juga enggak punya penyakit kalau aku selalu bersabar dan menahan sakit hati? Lama-lama aku bisa depresi, Mas. Jawabku tak mau kalah. Mas Irfan menghela napas panjang. Terus, aku harus gimana, Put? Aku harus gimana? Aku mau kita pindah dari sini, ucapku singkat namun tegas dan jelas. Apa? Pindah? Mas Irfan menggeleng pelan. Kamu pikir dong, Put, kita mau pindah kemana? Mana punya kita uang untuk membeli rumah? Setidaknya kita bisa mengontrak rumah, Mas. Lama-lama tinggal di sini aku bisa sakit mental, Mas. Ungkapku sedikit frustasi. Put, aku juga ingin bisa mandiri, tapi kita perlu bersabar. Kalau kita mengontrak, kita hanya akan menghabiskan uang saja,
Mending uangnya kita tabung sampai kita bisa membeli rumah sendiri. Tapi sampai kapan, Mas? Sampai menunggu kucing bertelur atau menunggu batu mencair? Cibirku kesal. Put, ada apa dengan kamu? Kenapa kamu gak bisa mengerti dengan keadaanku? Tanya Mas Irfan berusaha menenangkanku. Ah, sudahlah, capek aku, Mas. Kamu suruh aku terus untuk mengerti kamu. Tapi kapan kamu mau mengerti aku? 4 tahun aku hidup dengan perasaan tertekan. Aku capek, Mas. Aku capek. Setetes demi setetes air mataku mengalir deras. Mas Irfan menelan ludah mendengar ucapanku. Melihatku menangis membuatnya tak mampu lagi berkata-kata. Hening, tak ada suara. Hanya sekali isakanku memecah kebisuan yang menyesakkan. Sampai sore, aku dan Mas Irfan tak saling menyapa. Setiap kali kami bertemu pandang, aku selalu menghindar dan pura-pura mencari kesibukan. Seperti biasa, setiap jam 5 sore, aku akan menyapu setiap ruangan hingga bersih. Menyiram beberapa tanaman yang kutanam di pekarangan, lalu memasak untuk makan malam. Pernah aku berpikir, kurang apa aku di rumah ini? Aku selalu mengerjakan semua pekerjaan tanpa protes. Mulai dari masak, mencuci, menyapu, semua aku kerjakan sendiri. Setiap hari, aku pastikan mama dan papa nyaman di rumah tanpa kelelahan. Namun, semua ini tak cukup sempurna di mata mama mertua. Selalu saja ada kurangnya. Ya, mungkin karena kami kurang uang. Itu yang selalu terlintas di benakku. Assalamualaikum, Mama, Papa. Tiba-tiba aku mendengar sebuah suara yang ku kenal dari ruang tamu. Saat ku intip dari belakang, ternyata benar itu suara Mas Doni yang baru saja datang bersama istrinya Mbak Soraya. Hei Doni, ya ampun, Mama kaget banget nak. Mama segera keluar dan langsung memeluk Mas Doni dengan sukacita. Tak lupa ia juga memeluk Mbak Soraya, menantu kesayangannya itu. Ya ampun, menantu Mama tambah cantik aja, seru Mama tertawarnya. Ah, Mama bisa aja, Mama juga tambah cantik, makin tua makin cantik, sahut Mbak Soraya, membuatku muak mendengarnya. Mereka semua berkumpul satu keluarga di ruang tamu dan bercengkrama dengan bahagia. Hanya aku yang masih di dapur menyiapkan dan merapikan semuanya dengan baik agar malam nanti mereka bisa makan dengan nyaman. Oh iya, Puput mana? Kok nggak kelihatan? Tanya Mas Doni saat melihat wajahku di ruang tamu. Itu ada di dapur, lagi beres-beres. Aku mendengar suara papa mertua yang menyahut. Tiba-tiba Mas Doni melangkah menuju dapur dan sudah berada di sampingku. Put, kamu lagi ngapain? Lagi masakkah? Tanya Mas Doni mengagetkanku. Mas Doni, bikin kaget aja, sahutku sedikit terlonjak. Masaknya sudah selesai kok, ini hanya tinggal bersih-bersih aja. Gak usah repot-repot masak, Put. Ini aku beli makanan tadi di luar, ujar Mas Doni menyerahkan sebuah kresek besar berisi kotak makanan padaku. Oh alah, terima kasih banyak Mas Doni, ucapku sambil menerima bingkisan itu. Segera aku meletakkannya di atas meja makan dan membukanya dengan perlahan. Ternyata isinya ada ayam bakar, ikan bakar, dan udang saus tiram yang sangat menggugah selera. Banyak banget, Mas. Buka kotak yang satu lagi, itu ada lauk kesukaan kamu, kata Mas Doni sambil tersenyum manis. Keningku menggernyit. Lauk kesukaanku? Emangnya Mas Doni tahu? Batinku bertanya-tanya. Ya ampun, sambal kerang bambu.
Seruku senang melihat makanan kesukaanku terpampang di atas meja. Iya, aku ingat saat kamu ngidam pas hamil Caca kemarin, si Irfan sibuk cari kerang bambu. Kebetulan kemarin ada tetangga yang kasih kerang bambu, jadi aku bawa buat kamu. Jelas Mas Doni membuatku terharu. Makasih ya Mas. Iya, sama-sama. Aku dan Mas Doni pun melihat percakapan yang menyenangkan. Mas Doni emang yang paling ramah di antara semua keluarga Mas Irfan. Dia hobi bergurau dan bercanda hingga sering membuatku tertawa. Tanpa aku sadari sepasang mata memperhatikan kami dari jauh. Sorot matanya tajam, penuh kecemburuan. Bersambung. Baca selengkapnya di aplikasi KBM App.